Halo, selamat datang di Katekese Ria, misioner sejati, kabar gembira melekat di hati. Bersama saya Stefani Cahyaningsih Sindiawati atau yang biasa dipanggil Stefi, mahasiswi pendidikan keagamaan Katolik Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Di sini saya tidak sendirian karena nanti saya akan ditemani oleh partner saya bernama Cahyaningsih yang akan membawa kita pada puji-pujian memuliakan nama Tuhan, doa sebagai ucapan syukur untuk mengantarkan kita, dan juga pada pembacaan kitab suci Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40 yang menjadi tema pokok dalam katekese kita hari ini. Kira-kira Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40 berbicara apa ya? Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40 berbicara mengenai hukum yang utama dan terutama dalam ajaran gereja Katolik yang nantinya akan membawa kita pada penerapan di lingkungan masyarakat di mana kita tinggal. Untuk itu langsung saja Kak Cahyaningsih silahkan untuk memandu kita dalam serangkaian katekese ini. Halo, saya Kak Cahyaningsih, partner Kak Stefi dalam katekese Ria hari ini. Untuk memulai katekese Ria hari ini, yuk kita muliakan nama Tuhan dengan lagu bahasa cinta untuk mengantar kita juga pada tema katekese Ria hari ini, yaitu tentang kasih dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Yuk kita bangkit berdiri. Andaikanlah aku paham bahasa semua hanyalah bahasa cinta, benci setiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dapat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Andaikanlah aku lakukan yang mulia, jika tanpa kasih cinta, tanpa kabar bunga, ajarilah kami
Sesudah kita muliakan nama Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena kami Kau boleh kumpulkan di tempat ini, sehingga kami dapat berkatekeseria secara langsung maupun secara online dalam ruang YouTube, di mana mereka bersatu bersama kami juga. Berkatilah kami semua dalam katekeseria hari ini, supaya kami dapat semakin mendalami makna dari Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Kasih-Mu adalah kasih sejati yang menjadi kesatuan kasih kami juga dengan sesama. Lindungilah kami, berkatilah kami selama katekeseria pada hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk selanjutnya kita akan membuka kitab suci kita bersama di Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kak Stevi. Terima kasih kepada Kak Cahyaningsih yang telah membantu kita memasuki gerbang Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Nah, pada kesempatan kali ini menjadi hal baik bagi kita untuk menggali bersama mengenai makna perikop tersebut. Proses penggalian makna ini saya menggunakan buku karya Stephen Lex dengan judul Tafsir Injil Matius yang diterbitkan oleh PT Canisius. Yuk kita dalami bersama dengan melihat konteks supaya kita tahu apa yang terjadi pada saat itu. Konteks yang terjadi pada saat itu adalah para lawan Yesus ingin menjebak Yesus. Proses mereka menjebak Yesus ini adalah dengan mengajukan pertanyaan terhadap beberapa hal. Pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan ini bukan dalam konteks hal baik, tetapi mereka melakukan dalam dalih untuk mendapatkan suatu alasan supaya dapat mendakwa dan juga menyingkirkan Yesus. Proses penjebakan ini tidak hanya terjadi di perikop ini saja loh, tapi kita juga dapat melihat di perikop-perikop sebelumnya. Proses penjebakan dengan cara yang sama, tapi juga diakhiri dengan cara yang sama, yaitu mereka gagal untuk menjebak Yesus. Proses kegagalannya karena apa? Karena Yesus justru mengajukan pertanyaan balik kepada mereka dan mereka tidak dapat menjawabnya. Hal ini dapat kita lihat dalam Matius bab 21 ayat 25, Matius bab 22 ayat 17, dan juga Matius bab 22 ayat 33. Lalu, apakah pertanyaan mengenai hukum yang utama ini menjadi usaha akhir mereka untuk menjebak Yesus? Usaha orang-orang Farisi yang mempertanyakan perintah utama merupakan usaha terakhir mereka untuk menjatuhkan Yesus. Tetapi lagi-lagi,
proses mereka untuk menjatuhkan Yesus berhasil digagalkan dengan pertanyaan balik yang diajukan oleh Yesus. Pertanyaan tersebut adalah, apa pendapat mereka tentang Mesias? Apakah Mesias menjadi bukti mereka untuk menjebak Yesus? Lalu Yesus menanyakan lagi, anak siapakah dia? Pada akhir pertemuan itu, Matius mencatat bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menjawab pertanyaan dari Yesus tersebut. Dan sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani untuk menanyakan hal-hal kepada Yesus. Inilah konteks yang terjadi saat itu. Konteks ini memang umum terjadi karena proses menjebak Yesus dan lain sebagainya. Tetapi masih terdapat beberapa orang yang belum mendalaminya. Untuk itu, kita sebagai generasi muda, yuk kita dalami bersama supaya kita tahu latar belakang yang terjadi pada saat itu apa. Nah, selain kita perlu mengetahui latar belakang yang terjadi pada saat itu, kita perlu tahu juga mengenai struktur dari perikop ini. Struktur perikop ini terbagi menjadi dua bagian, yang terdiri dari bab 22 ayat 34 sampai dengan 38 yang memuat perintah utama. Lalu bagian kedua pada bab 22 ayat 39 sampai dengan 40 yang memuat perintah kedua. Dalam perintah pertama atau perintah utama terdapat beberapa kata kunci atau alur. Nah, alur yang menjadi kunci ini adalah, pertama, orang-orang Farisi membuat persepakatan untuk berkumpul dengan orang-orang Saduki karena orang-orang Farisi mendengar bahwa orang Saduki dibuat bungkam oleh Yesus. Lalu seorang ahli Taurat maju untuk bertanya. Setelah ia mendengar jawaban jitu Yesus atas masalah yang dikemukakan kepada Yesus oleh kaum Saduki, ahli Taurat tersebut tampaknya bersimpati kepada Yesus. Namun, menurut Injil Lukas, ahli Taurat maju untuk mencobai Yesus sambil mengajukan pertanyaan, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan ia sendiri, karena ditanya oleh Yesus mengenai apa yang tertulis dalam hukum Taurat, mengutip perintah hukum yang utama. Lalu untuk membenarkan dirinya, ahli itu mengajukan pertanyaan baru, yaitu, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Dan siapakah sesamaku manusia? Menjadi konteks bahwa orang atau ahli Taurat ini adalah orang yang anti terhadap Yesus. Dalam bacaan di Injil Matius ditampilkan bahwa ahli Taurat ini adalah seorang yang agresif. Karena apa? Karena Yesus langsung menanggapi pertanyaannya dan juga membungkamnya dalam sekaligus. Sikap agresif itu biarpun tidak ditonjolkan, tapi menjadi alasan bagi penulis Matius untuk mengisi bab selanjutnya dengan kecaman-kecaman Yesus terhadap ahli-ahli kitab. Lalu, Yesus dicobai oleh mereka, yaitu orang-orang Farisi dan juga kaum Saduki yang telah berkumpul tadi ya. Karena kita melihat dari sudut keseluruhan konteks, yaitu kata mencobai yang muncul di sini. Lalu ada guru. Dengan cara yang sama, Yesus disapa dalam bab 22 ayat 16 dan juga bab 24. Lalu, alur selanjutnya merujuk pada perintah manakah yang terutama. Dalam Injil Markus, ahli Taurat mempertanyakan pertanyaan mengenai perintah yang pertama. Lalu Yesus menjawab, "Kasih kepada Allah sebab dialah Tuhan." Tetapi perintah pertama itu langsung ditambah dengan perintah kedua mengenai kasih kepada sesama manusia. Dari jawaban Yesus ini dapat disimpulkan bahwa semua ketetapan agama, misalnya mengenai pengudusan hari Sabat, pembasuhan tangan sebelum makan, merupakan semacam penjabaran perintah pertama itu.
Dalam teks Matius, ahli mempertanyakan perintah yang utama, sebab para ahli memang memperdebatkannya. Di kalangan Yahudi secara tradisional diajarkan bahwa Taurat berisi 613 ketetapan dengan rincian 248 perintah positif dan 365 berupa larangan, yang akhirnya menjadi dua kelompok besar, yaitu berat dan juga ringan. Maka para ahli Yahudi bisa bertanya-tanya, tidak adakah suatu perintah yang utama yang mencakup segala perintah yang lain? Lalu, terutama dalam hukum Taurat, dikatakan bahwa ahli Taurat dalam teks Injil Matius ini ingin menguji Yesus dengan pertanyaan mengenai perintah utama dalam hukum Taurat. Sebetulnya ia ingin mengetahui apa sih maksud dari kehendak Allah, hukumnya dan juga keputusannya. Ia mau tahu bagaimana ia harus berlaku sebagai orang Yahudi yang beriman dan baik. Lalu juga ada jawaban dari Yesus yang mengatakan demikian, kasihilah Tuhan Allahmu. Teks yang dikutip oleh Yesus ini tercantum juga dalam Ulangan bab 6 ayat 5. Orang-orang Yahudi mendaraskan 2 kali sehari dalam rangka mengucapkan kredo mereka yang mulai dengan kata dengarlah. Perintah kasih itu didahului dengan penegasan bahwa Yahweh dan hanya Yahweh adalah Tuhan. Yahweh telah membuktikan kuasanya dengan membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir dan dengan menganugerahkan sebuah negeri kepadanya. Namun balasan, Yahweh menuntut pula supaya umatnya memelihara semua perintahnya dan menempuh jalan yang sesuai dengan kehendaknya. Relasi timbal balik antara Allah dengan umatnya itu seringkali digambarkan oleh para nabi sebagai relasi kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jawaban ini merupakan rangkaian dari 3 kata yang berbeda. Tetapi ketiga kata tersebut melambangkan suatu keseluruhan jati diri manusia, hati, jiwa, dan juga akal budi. Berbeda dengan orang-orang Yunani yang suka membedakan beberapa bagian dalam diri manusia, bangsa Yahudi selalu memandang manusia sebagai satu kesatuan yang utuh. Maka tidak salah bila mengasihi dengan segenap hati, jiwa, dan budi diungkapkan dengan kata begini, kasihilah Tuhan Allahmu dalam apa saja yang Anda rasakan, pikiran, dan lakukan. Di bagian akhir dalam perintah yang pertama, kita melihat penegasan mengenai maksud Yesus dari perintah tersebut, yaitu paling penting. Nah, gimana nih teman-teman? Pasti sudah tahu kan apa yang harus diperbuat untuk mendekatkan kita pada kehendak Yesus, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan juga dengan segenap jiwa. Bagaimana langkah konkretnya dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa ya untuk saat ini sebagai pribadi mendekatkan dengan berdoa, dengan sering berkomunikasi dengan Tuhan, meskipun tidak hanya dalam doa, sering mengikuti misa, berpartisipasi aktif dalam proses pewartaan kabar gembira, dan apa yang kita bisa lakukan. Dengan demikian, kasih yang kita munculkan untuk Tuhan, untuk Allah kita, juga menjadi satu kesatuan dalam diri kita, satu kesatuan dalam diri kita. Lalu fungsinya perintah yang kedua apa? Jika itu sudah membuktikan satu kesatuan dalam diri manusia, ya kita dalami bersama mengenai perintah yang kedua. Di alur yang pertama dalam perintah kedua dikatakan yang kedua yang sama dengan itu,
Teks yang dikutip oleh Yesus dalam ayat ini tidak berbicara tentang Allah secara filosofis. Teks ini membicarakan Allah yang memang menuntut kasih total. Namun sebelum mengajukan tuntutan itu, ia lebih dahulu menunjukkan kasihnya kepada manusia. Allah seolah-olah menetapkan bagi dirinya sebuah tugas, menyelamatkan umat manusia. Inilah alasan mengapa manusia seharusnya mengasihi Allah, lalu secara konsekuen mengasihi sesama pula. Di dalam alur yang pertama, kita dikenalkan mengenai perintah kedua dalam hubungan vertikal antara kita sesama manusia dengan manusia yang lainnya dalam peran sebagai makhluk sosial yang saling bergantung. Lalu, alur yang kedua dengan ungkapan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Teks ini begitu singkat dalam Injil Matius, sehingga sangat sulit dipahami dengan baik kalau tidak memperhatikan latar belakang yang lebih luas berkaitan dengan wejangan Yesus di bukit dan juga wejangan mengenai penghakiman. Semua tindakan keagamaan seperti doa, puasa, sedekah tidak boleh dilakukan demi pamer, melainkan demi Allah semata-mata. Dalam kehidupan kita seringkali, terutama di masa pandemi ini, melihat banyak artis yang pamer kekayaan, banyak orang yang sukar untuk berbuat kepedulian kepada sesama. Nah, karena kita sebagai manusia, kita tidak bisa juga menuntut mereka lebih, tapi kita harus berproses melalui diri kita sendiri untuk menyadari kasih itu penting bagi sesama kita. Jadi melalui kita, oleh kita, dan untuk kita akan menjadi berkat bagi sesama. Dengan demikian, Yesus menegaskan bahwa betapa kasih kepada sesama tidak terpisahkan dari kasih kepada Allah. Kasih kepada sesama akan membawa sesama kepada Allah. Hal ini juga lebih jelas lagi dikatakan oleh Yesus dalam wejangan mengenai penghakiman terakhir. Manusia akan dihakimi menurut perbuatan-perbuatannya terhadap sesama. Untuk itu menjadi penting bagi kita untuk menaruh perhatian terhadap sesama kita. Sesama kita mungkin hanya diam dan tidak mengungkapkan secara langsung mengenai apa yang mereka butuhkan. Tapi kita sebagai manusia perlu peka terhadap hal tersebut, terutama di masa-masa pandemi ini. Sekecil apapun perbuatan kita pada sesama akan mengantarkan sesama dan juga kita untuk menuju kepada Allah. Lalu alur yang ketiga, dari ungkapan tergantung seluruh hukum Taurat. Ahli Taurat yang mendekati Yesus mau tahu perintah manakah yang mencakup segala perintah lain. Yesus menyebut dua sambil menegaskan bahwa kedua perintah itu mencakup hukum dan para nabi. Jadi kedua perintah itu bobotnya sama. Inilah norma yang harus dipakai dalam penilaian semua perintah lain. Tidak ada tuntutan ilahi apapun yang bentrok dengan kepentingan manusia. Melayani kepentingan manusia adalah jaminan bahwa manusia berelasi tepat dengan Allah. Tugas fundamental manusia tidak pernah dirumuskan oleh kitab suci begini: kasihilah Allah. Tetapi seluruh hukum dan para nabi sesungguhnya dapat diringkas dengan berkata, kasihilah sesamamu bagaikan dirimu sendiri. Penyatuan kedua perintah ini dilakukan oleh Yesus sendiri dan hasilnya menjadi tepat ditangkap oleh umat Kristen masa awal. Dengan latar belakang penjelasan ini kiranya lebih mudah dipahami bahwa jebakan ini memang dipasang oleh ahli Taurat untuk menjebak Yesus supaya Yesus mengalami penolakan dan juga mengalami proses penyingkiran yang merujuk pada proses dibunuhnya Yesus. Sebab mereka tampaknya tidak bisa mengerti bahwa perintah keagamaan dapat dilanggar demi kepentingan manusia. Ya, seperti dalam konteks kehidupan kita hari-hari ini, banyak sekali hal-hal yang dikaitkan dengan keagamaan.
di negeri yang sungguh beragam ini, yang sungguh pluralis ini, kita dikejutkan dengan beberapa orang yang datang ke podcast dengan membawa-bawa nama agama yang tidak sesuai dengan konteksnya. Hal itu menjadi hal yang salah karena mudah sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan, terutama dalam menghamburkan kasih kepada sesama. Nah, hukum yang terutama dan utama itu tidak ada, tapi adanya adalah penggabungan hukum baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dalam hubungannya dengan kasih kepada Allah, dalam hubungan yang horizontal dalam hubungannya kita dengan sesama kita manusia. Untuk itu, yuk mari kita gabungkan kasih itu dengan perwujud nyataan kita di tengah situasi pandemi ini, dengan ketaatan kita untuk melaksanakan perintah Allah dan juga ketaatan kita untuk berbagi kasih dengan tulus kepada sesama sekecil apapun itu. Yuk berbuah dalam kasih. Sampai jumpa di katekesi Ria berikutnya. Salam jumpa dari Steffi dan juga Cahyaningsih. Dadah.